Ibu Salawati. Oh ya, alhamdulillah semuanya berhadir, semuanya sehat anak-anak ibu ya. Ya Bu, alhamdulillah. Alhamdulillah. Baiklah anak-anak ibu semua. Hari ini materi pembelajaran kita tentang Al-Quran dan keotentikannya. Ya. Jadi sebelum kita ibu terangkan nanti, ibu ingin juga kita hari ini berdiskusi ya tentang Al-Quran dan keotentikannya. Ibu sudah siapkan lembar LKPD-nya untuk nanti kita diskusikan. Jadi sebelumnya ibu ingin tahu, ada anak ibu yang sudah paham atau mengerti apa itu definisi Al-Quran? Ya, ada yang tahu apa itu? Apa? Al-Quran bacaan. Ya, bacaan, ya itu dari segi loghat ya nak ya. Jadi kalau dari segi istilah ulama ada yang tahu? Firman. Ya, terus? Firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui Ruh Amin. Adapun malaikat Jibril Bu. Ya. Terus? Rinto ingin Ya, Pak Rinto ya. Ini Rinto ini kalau dia nggak bisa saya suruh nyanyi nih biar jangan mengantuk kita. Ya, nyanyi piring-piring aja Bu. Apa? Rinto suka nyanyi piring-piring. Ya, nyanyi piring-piring. Ya, kalau Rinto nanti nggak dapat saya suruh nyanyi dia. Jadi definisi Al-Quran anak-anak ibu semua itu sudah cukup bagus. Namun kalau kita lihat definisi menurut para ahli ya, itu sudah ada ini ibu tulis tadi. Definisi Al-Quran itu Al-Quran ialah firman Allah yang berbahasa Arab yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk dipahami isinya dan selalu diingat, disampaikan dengan jalan mutawatir, ditulis dengan mazhab yang dimulai dari surah Al-Fatihah dan diakhiri dengan surah An-Nas. Itu menurut satu pendapat ulama ya. Ada juga yang mengatakan Al-Quran itu adalah wahyu Allah yang diturunkan kepada malaikat Jibril yang kita baca itu menjadi ibadah. Oke, anak ibu semua itu sudah cukup bagus jawabannya. Kemudian ibu tanya dulu, ada yang tahu arti keotentikan itu apa? Ya, ada Ibu Risma, apa itu arti keotentikan? Ada yang tahu arti keotentikan? Pak Rinto ya? Rinto tadi tahu dia. Mana Rinto? Apa? Oh iya, keaslian. Iya, betul anak-anak Ibu ya. Bagus sekali jawabannya. Keotentikan itu artinya sama Pak ya, kemurnian ya. Ya, jadi keotentikan itu kemurnian Al-Quran. Jadi pada tema ini kita akan bahas apa itu Al-Quran, kemudian apa itu keotentikan Al-Quran, dan dari segi apa saja kita lihat keotentikan Al-Quran itu, kemurnian Al-Quran. Jadi tujuan pembelajaran kita anak-anak ibu semua ya, satu, anak-anak ibu semua harus mengetahui pengertian Al-Quran menurut para ahli ya. Kemudian harus mengerti pula keotentikan Al-Quran ditinjau ya dari segi apa saja, dan juga menghafalkan ayat-ayat Al-Quran mengenai Al-Quran dan keotentikannya. Ini nanti saya suruh anak-anak ibu semua menghafal ayat-ayat yang berhubungan dengan keotentikan Al-Quran. Kemudian mengetahui, memahami, dan mempraktekkan dalam kehidupan sebagai tanda kita mengimani Al-Quran. Ya, jadi harus ada bukti kita cinta kepada Al-Quran itu dengan pengamalan, bukan sekedar perkataan. Jadi itu tujuan pembelajaran kita anak-anak ibu semua. Kemudian anak-anak ibu semua, Ibu akan membagikan ini. Kita kan temanya kita berdiskusi ya, sistem PBL ya. Ini ada soal ya, sudah saya tulis beberapa soal. Ini kalian diskusikan ya. Coba ambil dulu. Silahkan dibagi. Ini kita ada beberapa orang saya bagi menjadi 3 kelompok atau 4 kelompok ya. Silahkan dijawab soal-soal yang sudah saya bagikan.
Oke, Ibu kasih waktu. Nah, itu kan soalnya cos ya. Ibu kasih waktu sebentar saja. 5 menit cukup ya. Nah, cukup ya. Oke. Nah, jadi coba sini. Udah. Ibu periksa. Ya, ini Bu. Ya. Iya, sekolah anak tunggu. Iya. Nah, jadi di sini tadi bagus sekali nih jawabannya ya. Ini kelompok A ya. Kelompok A sudah bisa menjawab. Salah satu mukjizat Nabi Musa alaihi salam adalah tongkatnya dapat merubah menjadi ular. Nah, ini jawaban dari kelompok Pak Anwar ini ya. Iya. Kemudian iya. Berdua ya? Sama Pak Rinto. Ini yang menjawab arti mukjizat secara etimologi itu melemahkan. Ini jawaban Ibu Salawati ya. Bersama Ibu Risma. Bagus sekali. Ya. Kemudian di soal nomor 6. Kontestikan adalah kemurnian Al-Quran, kejelasan Al-Quran, keterangan Al-Quran, keutamaan Al-Quran. Betul sekali jawabannya Ibu Zaimah ya. Betul sekali. Anak-anak Ibu ini sudah pintar semua. Dalam waktu sekejap bisa menjawab. Nah, berarti Ibu tinggal menjelaskan sedikit-sedikit lagi ya. Baiklah anak-anak Ibu semua. Karena ini saya rasa pemahaman anak-anak Ibu sudah pandai menggali ya pengetahuan. Berarti anak-anak Ibu sudah senang membaca. Berarti sebelum Ibu ajar sudah ada materi yang bisa anak-anak Ibu semua membaca modulnya di rumah. Inilah yang Ibu harapkan ya. Semangat belajar yang tinggi. Nah, jadi sekarang Ibu jelaskan ya lagi dengan detail. Coba perhatikan papan tulis ya. Al-Quran dan bukti keotentikannya. Jadi Al-Quran itu adalah wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril. Yang kalau kita baca itu menjadi ibadah. Menjadi ibadah. Jadi membaca Al-Quran itu tidak pun kita tahu maknanya sudah menjadi ibadah. Apalagi kalau kita baca tadabbur dengan maknanya. Tahu kita hadis Rasulullah SAW, sebaik-baik amal daripada umatku itu membaca Al-Quran dengan memahami maknanya. Iya, ada lagi hadisnya Bu apa tuh Bu? Ibu sampai Zaimah ya. Hadisnya itu apa? Apa hadisnya? Iya. Betul sekali. Khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik kamu yang mau mengajar Al-Qur'an dan belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Itu sebaik-baik manusia kata Nabi. Inilah untungnya kita kalau menjadi pengajar anak-anak Ibu semua ya. Kenapa? Karena apa yang kita ajarkan itu menjadi sedekah zariyah, ilmu yang bermanfaat. Jadi besar sekali pahalanya. Bahkan belajar mengajar itu dalam satu hadis dikatakan abdalu sadaqah aliman wa muta'alliman bi ilmihi al muslim khairahu. Seabdal sedekah itu adalah belajar dan mengajar orang lain dengan ilmu pengetahuan yang dia diketahui. Maka besar sekali pahala kita. Makanya Ibu berharap semua anak Ibu ini nanti menjadi guru yang profesional. Guru yang selalu mengajar. Amin ya rabbal alamin. Ya begitu ya Rinto ya. Senang ya menjadi guru ya. Jadi kalaupun kita tidak dapat hasil di dunia ini dengan yang cukup kita harapkan, tapi alhamdulillah kita dapat hasil di akhirat yang melimpah ruah. Panen kita nanti di akhirat anak-anak Ibu semua. Kalau nggak di dunia kita panen, di akhirat kita panen. Ya, amin ya rabbal alamin. Jadi tadi Al-Qur'an ya dengan keotentikannya. Jadi kita definisi Al-Qur'an sudah kita ketahui. Kemudian apa beda Al-Qur'an dengan hadis?
anak-anak ibu semua. Nah, jadi kalau hadis ya aqwalun Nabi sallallahu alaihi wasallam wa af'aluhu wa ahwaluhu wa takriratu. Kalau hadis itu perkataan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan perbuatannya, seluruh perbuatan, seluruh perkataan dan seluruh tingkah laku Nabi Muhammad SAW dan seluruh takrirnya, ikrarnya. Jadi itu bedanya. Kalau Al-Quran tadi adalah wahyu Allah, kalau hadis tadi adalah ucapan Rasulullah dan perbuatan Rasulullah SAW. Tapi kedua ini menjadi sumber utama kita dalam mengambil hukum. Keduanya menjadi sumber utama kita di dalam memahami ajaran syariat agama Islam. Ya. Jadi anak ibu semua sudah paham tadi apa pengertian Al-Quran. Maka sekarang kita masuk kepada keontentikan Al-Quran, keaslian Al-Quran. Jadi keaslian Al-Quran, kemuliaan Al-Quran itu bisa dilihat pertama dari segi dari segi Al-Quran itu sendiri, lafaznya itu sendiri. Lafaz